Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini berjumpa lagi dengan saya Willy Riyadi pada mata kuliah Bahasa Data kedua. Untuk hari ini kita lakukan absensi terlebih dahulu. Untuk absensi silakan dilihat pada deskripsi. Silakan kalian menggunakan password yang telah disebutkan pada kolom deskripsi untuk melakukan absensi. Dan diingatkan kembali, absensi itu hanya berlaku selama 1 minggu semenjak perkuliahan dimulai. Dan kita lanjut ke materi kita pada hari ini, kelas. Untuk pertemuan kita yang hari ini adalah masuk ke pertemuan ke-6, karena kita kemarin pertemuan ke-5 itu sudah masuk kuis. Dan bagi yang belum mengumpulkan kuis, silakan dikerjakan kuisnya. Oke. Kita lanjut ke materi pertemuan 6, silakan diunduh modulnya. Di sini untuk pertemuan ke-6 hari ini kita masuk business rule pada entity relationship diagram. Boleh dibilang business rule ini adalah batasan-batasan yang digunakan oleh suatu perusahaan ataupun suatu tempat di mana nanti aturan tersebut nanti diterapkan. Contohnya mungkin biasanya ini berhubungan dengan misalkan kredit kah, atau misalkan pelanggan kah, itu dan lain sebagainya. Jadi boleh dibilang business rule itu apa sih? Sebuah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek dalam bisnis. Aturan bisnis juga digunakan untuk menunjukkan struktur bisnis atau untuk mengendalikan serta mempengaruhi perilaku dari suatu bisnis. Business rule di sini dapat diterapkan pada orang, proses, perilaku, korporasi, dan sistem komputer pada suatu organisasi dan dapat digunakan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Contohnya di sini business rule yang pertama, mahasiswa harus memilih salah satu program studi untuk mengikuti perkuliahan. Jadi ketika Anda memasuki suatu universitas, Anda diwajibkan untuk memilih program studi yang Anda akan ambil. Kalau Anda belum memilih program studi, Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan. Yang kedua, sini Anda harus melunasi semua biaya-biaya semester untuk dapat mengikuti ujian akhir. Itu juga termasuk. Yang ketiga, di sini semua barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau kembalikan. Itu juga termasuk. Misalkan di sini ada uang muka untuk pembayaran secara kredit minimal 10% dari total keseluruhan. Itu juga bisa termasuk. Ada juga nasabah tidak boleh menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran jikalau sudah menyentuh batas limit kredit. Jadi misalkan ada limitnya ya kalau kartu kredit ya. Dan juga di sini ada tunjangan anak hanya diberikan kepada maksimal 2 orang anak saja. Jadi kan kalau misalkan anaknya ada 4, ya cuma ditanggung 2 tunjangannya. Kalau lebih dari itu tidak ditanggung. Itu contohnya ya. Itu biasanya berhubungan dengan PNS. Jadi contoh kasus kita nanti di suatu universitas di mana sebuah perguruan tinggi mahasiswa melakukan pengontrakan kelas di mana kelas tersebut mempelajari mata kuliah tertentu dan diampu oleh seorang dosen. Jadi dari sebuah kalimat ini nanti Anda bisa membuat database yang diperlukan itu apa saja sih gitu kan. Apa saja nanti entitasnya, atributnya seperti apa gitu kan. Oke, dalam bagaimana bentuk diagram konsepnya dulu. Jadi kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama, kalau pertemuan kemarin itu konsep itu boleh dibilang dasar dari suatu desain base data. Jadi konsepnya dulu. Kita analisis dulu apa saja sih kira-kira cuman atributnya saja yang diperlukan. Tuh. Entitas di sini entitasnya apa saja. Jadi yang kita perlukan hanya entitasnya saja dulu ya. Misalkan entitas yang pertama untuk notasi chain ini entitas sini atributnya itu belum. Jadi kita hanya perlu entitasnya saja. Kalau untuk notasi crowdfoot gimana? Entitasnya adalah kotak yang paling atas nih yang warna merah ini. Ini adalah entitasnya. Itu sebenarnya sudah dijelaskan juga. Jadi hanya berupa entitas. Contohnya ada seperti ini. Jadi entitas-entitas dari model konseptual. Entitasnya apa saja sih gitu kan? Ada lokasi, project, employee, dan department. Jadi atribut-atributnya nanti baru diisi pada model logikal. Nanti penerapan key-nya seperti apa dan juga nanti tipe data dan sebagainya itu diterapkan pada model logikal. Oke, kita lanjutkan di sini untuk pertemuan hari ini. Jadi bagaimana modelnya?
Yang pertama kita temukan dulu objek penting yang bisa menjadi entitas. Yang bisa jadi entitas ini ada sebuah perguruan tinggi, itu bisa menjadi perguruan tingginya. Mahasiswa juga termasuk bisa menjadi entitas. Kontrak kelas juga bisa menjadi entitas, dan kelas juga termasuk menjadi entitas. Mempelajari mata kuliah juga termasuk entitas. Diampu dan seorang dosen ini, dosen yang juga termasuk entitas. Jadi dari sebuah kalimat ini kita bisa mencari yang mana merupakan entitas yang paling penting, objek-objek pentingnya. Setelah itu nanti antar entitas apa sih hubungannya? Ya kan nanti antara misalkan mahasiswa kontrak kelas. Jadi di sini mahasiswa kontrak kelas. Kalau perguruan tinggi itu berarti database-nya gitu kan. Database perguruan tinggi itu boleh. Dan nanti kalau apa sih dari entitasnya, ini nanti mahasiswa kontrak kelas, berarti ada relationship-nya mahasiswa mengontrak kelas. Dan juga di sini kelas mempelajari mata kuliah. Jadi kelas mempelajari mata kuliah, di sini ada entitas relationship. Dan juga nanti di sini diampu oleh seorang dosen. Dan mata kuliah di sini kelas diampu oleh seorang dosen, berarti ada entitasnya kelas sama dosen. Dan untuk relationship-nya diampu. Jadi kunci penting dari suatu entitas atau relationship adalah benar-benar mengetahui dengan pasti setiap objek ini yang mana menjadi entitas, yang mana menjadi relationship-nya dari sebuah kalimat tadi. Jadi cara menemukan constraint atau boleh dibilang cara menentukan gimana sih ada nanti relationship-nya apakah one to to many, many to many. Itu lebih detailnya silakan kalian lihat pada modul sebelumnya di sini. Apa itu one to many, many to many. Di sini ada notasi Chen. Ini cara contohkan notasi Chen. Nanti universitas dipimpin oleh satu rektor contohnya. Jadi satu universitas itu hanya dipimpin oleh berapa orang rektor? Itu cuma satu gitu loh. Dan nanti satu orang rektor itu bisa memimpin berapa universitas? Biasanya cuma satu juga. Jadi one and only one. Ini cara bacaan seperti ini. Begitu pula nanti dosen dengan mengepalai jurusan misalkan. Jadi satu dosen itu bisa mengepalai berapa jurusan? Kalau kaprodi kita itu cuma bisa mengepalai satu jurusan saja. Dan satu jurusan ini berapa orang sih kepalanya itu, kaprodinya itu cuma satu dosen yang menjadi kaprodinya. Makanya di sini timpal baliknya one and only one. Contoh berikutnya adalah one to many. Jadi bagaimana dosen mengajar berapa banyak mata kuliah sih gitu kan. Satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu diajar oleh berapa orang dosen. Ketika diajar cuma satu dosennya gitu loh. Jadi hubungannya adalah one to many. Hubungan many to many, misalkan mahasiswa di sini belajar atau di sini kuliah ya di sini. Jadi antara mahasiswa dengan kuliah. Jadi mahasiswa di sini bisa belajar di sini berapa mata kuliah. Ini bukan mengajar soalnya ini belajar ya, sorry. Oke, di sini mahasiswa bisa belajar berapa mata kuliah. Jadi lebih dari satu biasanya ya. Anda kontrak itu pastinya lebih dari satu. Sedangkan satu kuliah di sini itu hubungannya dengan mahasiswa itu berapa banyak gitu kan. Bisa juga many gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertemuannya sekarang. Di sini mahasiswa itu bisa mengontrak berapa kelas? Satu mahasiswa bisa mengontrak berapa kelas? Jadi kalau kita hubungkan satu mahasiswa itu bisa mengontrak lebih dari satu kelas atau satu kelas saja. Gitu loh. Kalau bedakan ya antara kelas dengan mata kuliah. Jadi di sini Anda itu cuma bisa mengontrak satu kelas. Jadi bedakan antara kelas dan mata kuliah. Kalau mata kuliah pasti bisa lebih dari satu. Sedangkan kalau Anda misalkan satu mata kuliah itu pastinya cuma diambil satu kelas gitu loh. Misalkan kelas 05 PT4. Anda nggak bisa gabung di kelas 06 PT4 dan seterusnya. Itu nggak bisa. Beberapa kali gitu loh. Dan juga di sini bagaimana satu kelas itu dikontrak oleh berapa mahasiswa? Biasanya kalau untuk satu kelas itu isinya bisa paling sedikitnya satu atau bisa lebih dari satu. Jadi kalau untuk notasi Chen kita ambil yang paling banyak. Jadi bedakan antara notasi Chen sama notasi Crowfoot. Kalau notasi Chen kita ambil yang paling banyak, sedangkan kalau nanti notasi Crowfoot nanti ada yang nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat pada modul sebelumnya di bagian tentang IRD di sini.
tutorial ARD. Kalian tinggal select aja berbahasa Inggris tapi bisa ditranslate itulah. Gampang sih sebenarnya. Konsepnya seperti itu. Dan di sini hubungan nanti kelas mempelajari berapa mata kuliah. Satu kelas itu bisa mempelajari berapa mata kuliah gitu kan. Misalkan kelas 05 PT 4 misalkan bisa belajar berapa mata kuliah gitu kan. Di kelas yang sama. Itu bisa saja lebih dari satu mata kuliah. Begitu pula nanti mata kuliah dengan dipelajari dari beberapa kelas. Di sini biasanya berapa? Satu mata kuliah bisa dipelajari berapa kelas? Tuh. Bisa lebih dari satu. Misalkan kelas 01 PT 4, 02 PT 4, 03 PT 4 dan seterusnya. Dan di sini ada kelas diampu oleh dosen. Satu kelas bisa diampu oleh berapa dosen? Biasanya cuma satu. Dan satu dosen bisa mengampu berapa kelas, gitu kan. Biasanya banyak gitu. Jadi kalau boleh dibilang nanti kalau untuk lebih gampangnya apakah untuk menjadi mahasiswa harus mengotak kelas gitu, wajib gitu kan. Dan apakah untuk menjadi kelas harus dikontrak mahasiswa? Ya juga, wajib juga gitu kan. Dan nanti apakah untuk menjadi kelas harus mempelajari mata kuliah? Ya gitu kan. Dan apakah untuk menjadi mata kuliah harus dipelajari kelas? Ya. Dan ini apakah untuk menjadi kelas harus diampu oleh dosen? Ya juga, syaratnya ada wajib. Dan syarat menjadi dosen harus mengampu kelas ya juga gitu kan. Jadi semuanya itu wajib. Jadi boleh dibilang untuk model ERD-nya, model konsepnya dulu, ini seperti mahasiswa mengotak satu kelas dan hubungan kelas dengan mahasiswa itu many. Kelas di sini dengan mata kuliah. Jadi satu kelas itu mempelajari mata kuliah itu bisa lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu dipelajari oleh bisa saja lebih dari satu kelas, many to many. Karena seperti kemarin, pertemuan kemarin, many to many itu bisa digambarkan dengan N sama M atau MM. Biasanya sih kalau orang lebih gampangnya M sama N, mikro sama nano gitu ya. Jadi lebih gampang seperti itu. Jadi supaya tidak ambigu. Oke, untuk kelas dan diampu. Jadi di sini satu kelas itu bisa diampu oleh satu dosen dan satu dosen bisa mengampu lebih dari satu kelas. Jadi kalau ini model konsepnya. Nanti bagaimana nanti kita masuk ke model logikalnya. Kalau logikalnya ini kita langsung masuk yang namanya apa saja sih atribut-atribut yang diperlukan. Atribut itu apa? Contohnya dari tabel misalkan yang pertama mahasiswa. Apa saja sih yang diperlukan dari tabel mahasiswa? Misalkan jenis kelamin, name yang menjadi primary key, nama atributnya juga bisa Anda konfigurasikan, ada nama depan, nama belakang, Anda pisahkan atau Anda gabung, bebas nih opsinya tergantung. Mengapa di sini ada dua buah lagi dari atributnya? Anda bisa buat dua, misalkan nama depan, nama belakang atau gabung. Jadi tergantung kebutuhan. Dan juga tanggal lahir di sini, tempat lahir itu juga termasuk entitas kuat dari mahasiswa di sini kan. Jadi ini atribut-atributnya. Nomor HP. Nomor HP Anda bisa masukkan dua buah, misalkan nomor HP 1, misalkan nomor telepon rumah atau misalkan nomor HP 1, nomor HP 2 itu bisa saja dimasukkan di sini atau satu saja tergantung nanti dari model database yang Anda buat nantinya. Misalkan nomor HP 1, nomor HP 2 misalkan itu bisa. Alamat juga misalkan alamat sesuai KTP sama alamat yang sekarang gitu kan. Bisa saja kalau alamat KTP sama alamat sekarang itu berbeda. Makanya di sini multi value, telur. Ya, gambarnya telurnya double. Lingkarannya. Dan nanti untuk kode kelas ini menjadi primary key gitu kan. Nanti ada jumlah mahasiswa, nama kelas, semester, strata, fakultas, prodi dan sebagainya. Nanti hubungannya nanti bisa masuk saja untuk kelas hubungan dengan ini apa NIM misalkan jadi foreign key-nya. Gitu loh. Misalkan ini juga bisa menjadi apa yang menjadi primary key, foreign key, kalian bisa atur jenis logikalnya seperti apa, itu tidak caklok seperti ini aja. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh database Anda. Untuk dosen misalkan nomor induk karyawan, bisa juga NIK, statusnya misalkan, bisa juga termasuk kalau mau dimasukin, kalau enggak ya nggak apa-apa, jabatan, dan juga dan selain bagainya itu usia.
Usia ini sebenarnya masuknya kemana? Masuknya itu adalah driver gitu loh. Kemarin sudah saya jelaskan mengapa driver itu kalau kalian cari template di Visio dengan cari aja templatenya. Di sini cari aja chain. Nanti enter syaratnya harus ada punya internet ya kalau mau mencari seperti ini. Kalau nggak punya internet nggak bisa. Kita buka di sini untuk create yang kosong aja. Yang pertama di sini untuk tadi namanya driver itu adalah garis putus-putus seperti ini. Kalau kita perbesar dia akan garis putus-putus seperti ini. Mengapa driver? Karena nilainya itu didapat dari tanggal lahir dikurang tanggal saat ini. Didapatlah usia. Mengapa di sini driver? Namun seperti ini usia juga termasuk driver. Gitu. Kemarin kita sudah coba di MySQL ya, cara mencari usia gimana dengan timestamp div gitu kan. Jadi usia tanggal saat ini dan juga tanggal lahir ya. Di selisihnya berapa sih nanti kita bisa mencacahkan misalkan dari tahun, hari, bulan ataupun kita cuma ngambil tahunnya aja itu bisa dicacahkan. Kemarin sudah saya praktekkan aja di pertemuan sebelumnya. Untuk di sini mata kuliah juga masuk apa saja mata kuliah yang diambil. Misalkan kita ngambil kode mata kuliah di sini itu kita bisa masukkan juga name sebagai foreign key dan sebagainya. Ini untuk atribut itu nanti dilakukan penyesuaian sendiri ya. Yang jelas entitasnya ini yang penting. Kalau atribut disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, di sini contoh entity relationship diagram, model, notasi chain. Kemarin sudah saya buat juga ya. Jadi antara nanti ada fakultas, misalkan nanti ada prodi, strata, misalkan fakultas apa, ilmu komputer, nanti strata berapa, ini boleh kalau mau dipisah boleh gitu kan. Atau mau gabung dengan mata kuliah juga bisa nanti gitu. Oke, kita lanjutkan di sini kalau sudah kita tutup dulu. File close di sini, no, don't save. Kita buat lagi di sini mau buat baru. Kita mau mencari notasi Crowfoot. Crow. Jadi aja crow di sini ya kalau mau gampang. Ini adalah Crowfoot gitu loh. Kalau sudah diklik nanti kita pilih. Ini adalah notasi Crowfoot. Kalau untuk mengezoom seperti ini tinggal klik Ctrl di scroll atas untuk mengezoom dan scroll bawah untuk mengecilkan. Zoom in sama zoom out ya bedanya. Oke, kita buat entitas pada notasi Crowfoot itu cuma ada entitas seperti ini. Misalkan ini entity name. Jadi kita bisa menentukan PK primary key gitu kan. Dari contoh yang ini bagaimana kita bisa membuat model notasi Crowfoot-nya. Yang pertama kita perlu namanya apa? Mahasiswa. Nama entitasnya mahasiswa. Kita klik 2 kali atau F2. Itu bisa. Untuk PK-nya menjadi PK apa? Di sini itu adalah name. Jadi kita bisa masukkan di sini name. Itu akan menjadi primary key-nya. Di sini atribut yang perlukan misalkan nama, boleh. Boleh kita masukkan nama depan. Atau nada itu nanti nama belakang. Nama belakang misalkan. Itu bisa. Kalau mau lebih bagus kita ngikut gitu loh. Karena nama depannya kita kasih underscore karena kalau di SQL kan nggak bisa spasi gitu kan. Kalau spasi sudah dianggap perintah lain. Kan kita mau menambah nih, misalkan nama yang lain, kita bisa. Atau insert. Oke, kalau mau menambah atribut gimana? Nambah lagi misalkan nama depan, nama belakang, tinggal masukkan aja, geser, klik sini atribut nambah misalkan di sini untuk
Nama atributnya kita bisa ganti, misalkan tanggal lahir. Kalau mau nambah lagi apa atributnya kita bisa nambah lagi, misalkan usia, itu juga bisa. Nih kalau kelebihan itu bisa kita ganti, misalkan yang ini ke kelebihan kita hapus. Menambah apa lagi di sini, tambahkan aja atributnya. Misalkan kita mau nambah jenis kelamin, nah itu bisa nambah, misalkan jenis kelamin itu yang kita butuhkan, contoh dari entitas mahasiswa. Berikutnya kita mau menambahkan, misalkan mau masukkan entitas apa lagi berikutnya. Kalau mau gampang cepat copy aja, copy paste, lebih kurang. Misalkan kita mau ngambil yang ini, kelas. Jadi apa sih yang diisi dari kelas gitu kan. Jadi klik dua kali kelas. Jadi apa saja isi entitas dari kelas. Kita lihat di sini misalkan semester, fakultas, tahun akademik. Misalkan semester, misalkan nama kelas, misalkan di sini ada tahun akademik. Dan seterusnya. Kalau diperlukan data ini kode kelas, kita bisa masukkan di sini untuk primary key-nya itu kode kelas. Kode kelas misalkan seperti itu. Berikutnya itu apalagi yang kita perlukan, ini kalau nggak perlu kita tutup aja. Karena kan tadi itu cuma sama seperti yang sebelumnya, dimana nanti penentuan dari one to one to many, many to many aja. Oke, kita lanjutkan di sini. Semester, jumlah mahasiswa, nama mahasiswa itu kan. Jumlah di sini mahasiswa. Atau nanti jumlah di sini apa lagi yang diperlukan? Jumlah mahasiswa, fakultas, nama kelas ya. Fakultas dan seterusnya. Oke, nanti kita kalau mau membuatnya ini hubungannya apa? Relationship-nya. Kita klik di sini, geser antara dengan kelas di sini ya. Hubungannya apa sih gitu kan? Yang pertama antara mahasiswa dengan kelas. Karena kita tahu, jadi kita kopikan aja mahasiswa dan kelas. Jadi satu mahasiswa dengan kelas itu berapa sih gitu kan? Satu mahasiswa itu bisa mengontrak berapa kelas gitu loh. Dan satu kelas itu bisa dikontrol oleh berapa mahasiswa. Kita mulai dulu yang paling beginning. Itu bisa saja misalkan one or more. Satu kelas bisa dikontrak oleh berapa mahasiswa, minimal satu atau lebih. Jadi di sini one or more. Gitu kalau endingnya kita cari endingnya, end symbol. Itu misalkan kita mau ganti satu mahasiswa itu bisa mengambil berapa kelas gitu kan. Apakah one and only one atau bisa saja lebih dari satu kelas gitu kan. Itu misalkan one on more bisa gitu. Itu contoh ya. Jadi paling sedikitnya satu, paling banyaknya berapa gitu loh. Ini bedakan. Atau one and only one juga bisa. Jadi tergantung. Mahasiswa cuma bisa mengambil satu kelas. Itu loh. Itu juga bisa. Ini contoh. Berikutnya nanti kalau kita mau mengambil hubungan antara kelas dengan dosen. Jadi hubungan dosen apa? Di sini kita klik dosen. Jadi di sini kalau dosen itu menggunakan NIK. Jadi di sini nama dosen. Nama depan misalkan. Nama belakang. Itu nanti mau masukkan usia juga boleh. Mau masukkan apa, nomor HP juga boleh. Atau seterusnya gitu kan. Kalau mau masukin nambah lagi boleh di sini. Misalkan nih mau nambahkan atribut nih nomor HP, boleh. Nomor HP bisa ya kan. Tanggal lahir, usia misalkan yang diperlukan aja.
tanggal lahir, dan seterusnya. Jadi yang kita mau lanjutkan di sini hubungan antara dosen dengan kelas, gitu kan. Jadi hubungannya apa? Kita buat relationship-nya di sini dan di sini. Tuh, contoh. Atau kita lebih gampangnya di sini aja. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi antara kelas sama mahasiswa. Jadi apa hubungannya? Satu kelas itu bisa dikontrol oleh berapa? Satu dosen itu bisa mengajar berapa kelas. Jadi hubungannya paling kelas ini itu kita bisa beginningnya apa? Gitu kan? Misalkan zero or more, bener nggak? Kan? Nggak. Jadi satu satu kelas tuh satu dosen bisa lebih satu atau lebih, one or more, gitu loh. Dan kalau yang ini untuk n-nya kita di sini satu kelas itu hanya satu and only one, seperti ini, gitu loh. One and only one, seperti ini. Oke, itu adalah contohnya. Jadi hubungan antara kelas dengan dosen. Berikutnya kita mau membuat lagi antara mata kuliah dengan kelas. Sekarang kita kopikan aja di sini. Mata kuliah misalkan. Jadi misal kita apa sih yang menjadi paramarkinya itu. Jadi misalkan kode kelas, kode MK ya, kode mata kuliah. Kode MK di sini kode untuk paramarkinya. Atau nanti apalagi nama mata kuliah, nama MK di sini. Berikutnya apa? Strata, semester. Boleh kita masukkan. Strata, semester, apalagi yang diperlukan. Tahun akademik, kan? Tahun akademik. Dan seterusnya. Kalau nggak perlu kita bisa hapus saja yang ininya. Gitu loh. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau mencari apa? Foreign key-nya. Gitu loh. Bisa, kita klik kanan aja di set foreign key. Itu bisa. Di antara mata kuliah dengan kelas. Jadi di sini kode kelas. Hubungannya apa? Misalkan kita perlu di sini untuk kode kelas. Kita masukkan di sini entitasnya, entitas atributnya. Itu misalkan tadi kode kelas. Ini misalkan kita mau jadikan foreign key, bisa. If key dari mana? Dari sini. Jadi hubungan relationship antara ini sama ini, gitu. Tuh, kalau mau gampang ini dikecilkan, digeser. Nah, ini digeser boleh. Nah, ini lebih gampang. Seperti ini. Ini kalau mau diturunkan juga bisa. Oops, sorry. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Jadi antara mata kuliah dengan kelas gitu. Hubungannya apa? Satu mata kuliah dengan kelas. Satu kelas itu bisa mempelajari berapa mata kuliah, gitu kan. Kita buat di sini satu kelas bisa belajar berapa mata kuliah. Bisa lebih dari satu atau lebih, gitu loh, one or more. Begitu pula nanti hubungan kelas dengan mata kuliah. Itu juga one or more. Gitu loh. Ini contoh, jadi kita bisa pakai atau nggak juga tergantung di kebutuhan. Jadi misalkan antara kode kelas itu juga kita masukkan misalkan atribut tambahan, misalkan di sini kode kelas.
kode kelas. Itu kalau kita menjadikan ini, klik dulu untuk kode kelasnya menjadi foreign key, itu bisa gitu kan. Sama. Kalau mau jadi foreign key yang mana, menjadi key yang mana, itu kita bisa atur di sini. Ini adalah contoh model notasi Crowdfoot. Jadi mana yang lebih gampang? Kalau menurut saya sih lebih gampang yang ini. Ini lebih mendetail. Jadi yang mana menjadi primary key, yang mana foreign key tergambar dengan jelas. Misalkan di sini kalau kita mau menggunakan hubungannya ini, menggambarkan hubungannya itu juga lebih gampang, lebih enak. Nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Untuk kalau mau lebih jelasnya kita buka di sini di bagian ini. Klik aja di sini. Ini saya contohkan. Apa sih itu ARD, Entity Relationship Diagram? Hi, my name's Taylor and I'm from Lucidchart. Today you'll be learning in cardinality. By the Jadi end sini of ada this video, kardinalitas. you'll be able to build Jadi an entire apa entity itu relationship entitas? diagram from scratch. Have you ever wondered why you get an error message telling you that your ideal Twitter handle is already taken? Or how Amazon can keep track of so many different orders and customers and products? The answers to these questions lies within the creation of a database, which, in other words, is a collection of information that is organized so data can be easily stored, managed, updated, and retrieved. Now, there's a lot of moving information in a database, and understanding how the many elements of a database interact with each other can be difficult to grasp. Engineers need a visual way to understand how all these separate elements are related to each other and how they're working together. To show this, they build entity relationship diagrams. So let's talk about how you're going to make these ER diagrams. You can draw them out with pen and paper, but it's going to be way easier for you to use a diagramming tool. Today, I'm going to use an easy-to-use tool called Lucidchart, and you can too, for free actually. By clicking on the top right corner here, you can access Lucidchart's website, enter your email address, and have a free account in just a few seconds. That way, you can follow along with me and continue building your own ER diagrams as well. Before we can create an actual ERD, we need to better understand the individual components of the entity relationship diagram. And this is going to start with entities, which are an object, such as a person, place, or thing, to be tracked in the database. For example, in the case of buying something on Amazon, let's say a Snuggie, an entity could be a customer, an order, and lastly, we can't forget our Snuggies, the product. Now, each one of these entities is going to have what we call attributes, which are various properties or traits. In this case, under the customer entity, we have a customer ID, first name. Kalau misalkan kita mau menambah tipenya, misalkan mau nambah, bisa klik di sini. Kalau di Visio, diklik kanan, show attribute. Misalkan kita name-nya itu menggunakan big integer, misalkan big integer. Ini adalah modelnya, model logical. Berarti ini misalkan ini char, ini juga char. Misalkan di sini berapa gitu, 255 boleh. Kalau mau masukin tipenya berapa, yang penting charnya aja dulu. Kalau mau jumlahnya tergantung. Ini char, tanggal lahir itu misalkan date. Kan usia di sini jenis kelamin itu char. Bisa masukin 2 di sini boleh, gitu kan. Atau seterusnya, yang penting charnya aja dulu, gitu kan. Nanti kalau untuk penerapannya baru nomor HP misalkan big integer, di sini kita masukkan dan kode kelas seterusnya. Itu boleh. Ini kita bisa atur mau gimana. Name, last name, street, city, zip, and phone. It's important to remember that the entities in your database will be the rows, and jadi the entitas itu attributes in your adalah database will be depicted as the columns. Baris sama kolom. Now we have the different entities and the different attributes on the Entitas screen here. sama Now atribut. let's talk about the relationships that exist between these different entities. Jadi hubungan antara customer, order, sama produk. Describe how these entities will interact with each other, if at all. And you do that by drawing a line in between them.
So when I draw a line in between these particular elements, I'm showing that there is some sort of interaction or connection in some way. Now that we have our relationships in place, you'll see some funky notation attached to these lines. This, in fact, is called the cardinality. Ini adalah kardinalitas, derajat hubungan atau relationship-nya kalau dalam bahasa Chen. Jadi kalau pada notasi Crowfoot ada nilai minimum, ada nilai maksimum. We have one, many, one and only one, zero or one or many, zero or many. Now don't be afraid if this isn't making sense quite yet. We're going to walk through some examples that'll help you understand this perfectly. So, let's talk about the relationship and the cardinality that exists between a customer and the order. Now the Jadi best way hubungan to do this is to customer think dengan about order. it logically. We have to think about what is the minimum number of Jadi berapa minimum pesanan dan berapa maksimum pesanan dari sebuah konsumer. Jadi konsumen itu kalau kita gambarkan itu bisa saja dia tidak ngorder sama sekali, bisa saja lebih dari satu orderan gitu loh. So let's start with minimums. What is the minimum number of orders that a customer could have? Well, a customer could exist, but he or she could have 0 orders. So to show that over here, we'll have that 0 sign. Now we have to think about the maximum. What are the maximum number of orders that a customer could have? Well, as you probably already know, a customer can have infinite orders. In the case of Snuggies, you can never just have one Snuggie. So to show that, we'll use this 0 or many crow's foot notation. Jadi di sini untuk notasinya itu adalah 0 or many. Now let's talk about the minimum and maximum relationship between orders and customers. So we ask ourselves the same question. Jadi satu order itu berapa minimum pelanggan dari suatu orderan? Minimum amount of customers that an order may have. And what's the maximum number of customers that an order may have? Jadi boleh dibilang satu orderan pasti ada satu konsumen gitu loh, pastinya. And only one customer. Hanya You can satu. imagine the confusion that could come if the same specific order had lots of customers. So in this case, there can be only one and only one number of customers to an order. And we can show that using this sign here. So now let's Itu talk about the contohnya. relationship or cardinality Jadi antara between hubungan orders order dengan and produk. products. So we'll ask ourselves the Satu same orderan question. apakah A terdiri certain dari banyak order produk? can have how many products? Well, for an order to exist, it has to have one product. But a lot of different products can be comprised of that order. So to show that on our diagram, we'll change One this or notation. zero, ya, zero atau boleh dibilang Now we many, ask one or ourselves many that gitu question ya. in reverse. A product can be a part of how many orders? Well, a product could be a part of no orders, but it also could be a product of many orders. So we're going to use this 0 or many notation on our diagram. Jadi satu produk bisa saja nggak ada dari So now you've orderan built tadi, your entire atau ER bisa saja lebih dari diagram. And satu. we built something small here, but now you have the foundation and framework that you need to build complex, complete entity relationship diagrams. Although this can seem a little bit overwhelming at first, just be sure to walk yourself through that. Jadi mengapa nanti kalau pada notasi Crowfoot nanti ada diberikan guard care seperti ini, nanti itu menandakan itu sudah beda yang namanya database. Jadi beda database. Ini table-tablenya tetap, ini ada table-table dari database ini, nanti ada table-table dari database yang ini. Jadi semua itu sudah beda database, tapi bisa saling terhubung satu sama lain. And you'll be able to build entire complex ERDs. You'll also see on this diagram that there are some unfamiliar objects such as PK and FK, which refer to primary keys and foreign Ini keys. penentuan PK, Something that we're primary going key, to be covering itu bisa in kita a video buat coming soon. So stay tuned. jenis, misalkan ini model logikalnya nih ya. Jadi apa saja yang digunakan. Jadi kan lebih enak kalau misalkan kita nama depan char. Misalkan kita mau masukkan char itu 255 itu kan lebih baik gitu kan. Ada seterusnya. Misalkan kita kalau mau jenis kelamin kita cuma perlu char itu 2. Itu kita masukkan aja 2 seperti ini. Contohnya gitu kan. Itu sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa menggunakan Lucid Chart yang seperti yang di videonya secara online ataupun kita menggunakan Visio, sama aja sih nggak ngaruh. Additionally, if you need to actually Nah, nanti kalau menggunakan Lucid Chart dia ada kelebihannya, dia bisa langsung ekspor ke dalam bentuk database yang bisa digunakan.
Using the export feature, Ini you'll have that contohnya export ke dalam bentuk MySQL. Jadi misalnya ada create table, nanti ada business intelligence sebagainya, itu sudah diterapkan sendiri code langsung. automatically generated for you and exported to the database management system you're using. Thanks for watching this tutorial on ER diagrams. Subscribe to our channel below to get access to more. Itu adalah contoh ya. Itu juga bisa contoh berikutnya di sini tentang apa itu ERD selanjutnya. Hi, my name's Taylor, and I'm going to walk you through some advanced ERD concepts. Today we're going to be going primary keys or foreign keys. Let's start with primary Kita akan keys. mempelajari tentang This is key. probably easiest to understand if we step out of the diagram and into the table it represents. Remember, each entity in your diagram represents a table within your database. So let's look at the customer entity as a table with rows and columns. We've got all these different instances of the customer here, and if you're Amazon or something, you've got millions of customers all within this table. Wouldn't it be nice if you could use a single trigger to quickly and accurately distinguish who's who in this massive list? That's where a primary key comes in. A primary key is an attribute or field that uniquely identifies every record in a certain table. And since a single attribute can accomplish all that, it makes sense that you'll just need one primary key per entity. So for this customer table, the primary key is going to be a value that makes it so that this customer is unlike any other customer in our table. For one of these Jadi kalian bisa lihat attributes aja to tuh contoh qualify, there are tentang ERD ya di sini. Oke, sampai di sini untuk penjelasan tentang model konseptual logikal. Konseptual itu hanya menggambarkan entitas, belum atributnya, belum tipe datanya. Tapi kalau nanti masuk ke logikal, nanti sudah termasuk, nanti ada tipe datanya, ada tipe penetapan primary key, foreign key, dan sebagainya. Itu sudah termasuk di sini. Nanti fisikal itu nanti kita masukkan ke dalam sebuah base data, database, seperti yang kemarin kita sudah coba di MySQL. Oke, di sini ada studi kasus perpustakaan untuk model logikal notasi chain gitu ya. Jadi untuk dapat minjam buku, setiap mahasiswa atau mahasiswa harus mendaftar menjadi anggota perpustakaan pada petugas perpustakaan. Jadi di sini apa saja yang bisa menjadi entitas? Yang kita tahu di sini adalah buku. Itu bisa menjadi entitas, petugas perpustakaan itu bisa menjadi entitas, mahasiswa juga bisa menjadi entitas, dan anggota perpustakaan itu juga bisa menjadi entitas. Nanti di sini buku termasuk entitas yang tadi, termasuk di sini. Dan atributnya apa? Atributnya nanti ada nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Itu nanti dikelola oleh petugas perpustakaan. Jadi di sini entitasnya petugas perpustakaan. Jadi di sini buku diterbitkan oleh berapa penerbit? Berarti satu buku diterbitkan oleh berapa penerbit gitu kan. Nanti kalian jelaskan aja hubungannya. Jadi untuk entitas dengan atributnya apa gitu kan. Satu penerbit bisa berapa buku dan satu buku bisa berapa pengarang. Jadi kalau di sini saya pisahkan. Mengapa? Tujuannya itu supaya akan lebih memudahkan kalau kita untuk pengurutan. Jadi di sini buku penerbit juga termasuk entitas. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih normalisasi, normal form. Mengapa kita bisa ubah? Kenapa kalau kemarin kan kita di soal kuis kemarin saya gabung gitu kan. Nanti ada penerbit, pengarang. Karena ini datanya sedikit gitu. Ya boleh enak gabung, tapi kalau misalkan datanya banyak sekali, kalau kita perpustakaannya gede, misalkan satu penerbit itu bisa mewakili berapa banyak buku gitu kan ini yang dibuat. Nanti ada pengarangnya bisa saja sama gitu kan, itu kita bisa gambarkan. Itu akan lebih mudah di sana. Makanya di sini pelan-pelan masuk ke normalisasi. Di sini makanya kita buat entitas baru namanya penerbit. Jadi di sini kita sudah tahu entitasnya apa, buku, anggota perpus, petugas perpus, mahasiswa. Di sini ada penerbit, ada juga pengarang. Di sini apalagi yang bisa menjadi entitas? Ya, gitu. Nggak ada ya. Nah, itu. Jadi untuk atributnya apa gitu kan? Kalian bisa isi sendiri sesuai kebutuhan dari entitas yang sudah diberikan. Oke, di sini untuk selanjutnya satu buku bisa menerbitkan berapa buku gitu. Satu penerbit bisa menerbitkan berapa buku, satu buku bisa ditulis berapa penerbit. Seorang pengarang bisa menulis berapa buku dan seorang anggota perpustakaan di sini sama sini tadi
anggota perpustakaan boleh minjam berapa buku dan satu buku boleh dipinjam oleh berapa anggota perpustakaan. Nanti hubungan antara petugas dengan tanggal pinjam mencatat di sini. Jadi petugas mencatat tanggal pinjam, tanggal kembali. Sama seperti kalau di SQL yang kemarin kita coba, yang dipinjam oleh anggota. Jadi kalau misalkan batas waktunya ini lebih dari berapa hari, misalkan nanti dikenakan denda. Denda ini masuk apa gitu kan? Kalian cari gitu kan. Apakah masuk yang atributnya normal atau atributnya seperti apa gitu. Kalian jelaskan di sana. Dan di sini ada tugas buat kalian, silakan cari sendiri dan lengkapin semuanya dalam model logikal. Jadi lengkap seperti yang ini. Apa saja yang kira-kira diperlukan. Dan nanti itu dikumpul pada assignment tugas. Jadi kalau yang kemarin dapat nilai tugasnya bagus, berarti di sini akan membantu kalau di sini nilainya itu kecil. Jadi kalau misalkan nilai tugasnya itu gede ya nggak ngaruh, tapi kalau nilai ketika kecil jadi terbantulah sama yang kuis kemarin itu fungsinya. Oke, di sini untuk waktu pengembalian maka di sini ya sudah kules semua. Oke. Silahkan dikerjakan dalam 1 minggu ya. Oke, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon sebelumnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam tetap kita semua. Sampai jumpa minggu depan di sini ya. Oke, saya tutup.